Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Hari ini, pada siang hari ini, BPS Provinsi Jawa Barat kembali akan merilis dua indikator strategis, yaitu kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat kondisi bulan Maret 2020. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kemiskinan di Maret, itu terpengaruh oleh banyak hal. Salah satunya adalah adanya pandemi COVID-19. Tetapi di sini dilihat bahwa pandemi COVID itu baru diumumkan oleh Presiden itu tanggal 2 Maret 2020, gitu ya, bahwa ada 2 WNI di Depok positif corona. Terjadi fenomena panic buying retail besar itu karena ada isu ada lockdown dan sebagainya, gitu ya, sehingga di sana ada panic buying. Pada saat itulah Susenas itu mulai dilakukan pencacahannya, jadi selama hampir sebulan. Kemudian pada akhir Maret beberapa Pemda mulai melakukan karantina wilayah cegah corona pada akhir Maret 2020. Salah satunya ada di Tegal, Kota Tasik, Bali, dan Papua. Dan pada tanggal 10 April itu sudah ada penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dimulai di DKI Jakarta, Banten, Jabar, Banten, Sutaryo. Jadi pencacahan Susenas ini dampak COVID-nya mungkin belum kita bisa tangkap secara utuh karena ini baru mulai dilakukan adanya PSBB itu di bulan April, kemudian pembatasan itu baru di akhir Maret dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini metodologi kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic need approach dengan pendekatan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Jadi kalau kita dekati adalah garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan untuk garis kemiskinan makanannya setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Jadi ini kita setarakan dengan uangnya itu berapa untuk menentukan garis kemiskinan makanan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok non makanan lainnya. Jadi kalau kita melihat bahwa penduduk miskin yang diukur oleh BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi ketika kita menghitung kemiskinan, yang kita tentukan pertama adalah garis kemiskinannya. Metode ini dipakai BPS sejak tahun 98. Jadi supaya hasil penghitungannya konsisten dan terbanding antar waktu apple to apple. Jadi kita masih menggunakan metode tahun 98. Kita akan mungkin untuk selanjutnya kita akan merevisi metode ini. Lanjut. Nah, di sini hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Jawa Barat itu tercatat 3,92 juta jiwa atau 7,88% dari total penduduk. Nah, apabila kita lihat dari September 2014 sampai dengan September 2019, kemiskinan itu cenderung menurun. Tetapi di bulan Maret itu mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen poin. Lanjut. Nah, di sini apabila kita melihat perbandingan antara daerah urban rural atau desa kota, di sini kita bisa lihat bahwa seperti pola nasional bahwa di pedesaan tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari perkotaan. Di Maret 2020
tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,14%, sedangkan di pedesaan 10,27%. Kalau dari sisi jumlah penduduknya, penduduk miskin di perkotaan adalah 2,73 juta jiwa, sedangkan di pedesaan 1,19 juta jiwa. Nah, di sini ada perubahan apabila kita bandingkan dengan September 2019 bahwa di perkotaan persentase penduduk miskinnya meningkat 1,16 persen poin, sedangkan di pedesaan juga mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya lebih rendah dibandingkan di perkotaan, yaitu hanya 0,69 persen poin. Sedangkan untuk jumlah penduduknya, jumlah penduduk miskin di perkotaan itu meningkat selama 6 bulan terakhir, meningkat sebesar hampir mendekati 500.000 jiwa, sedangkan di pedesaan meningkat sebesar 84.000 jiwa. Lanjut. Apa penyebab faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat periode September 2019 sampai 2020? Yang pertama adalah ekonomi di Jawa Barat pada triwulan 1 2020 tumbuh sebesar 2,73%. Namun ini melambat jika dibandingkan dengan capaian triwulan 1 2019 yang capaiannya sebesar 5,43%. Jadi ada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah nilai tukar petani pada kondisi Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 6,84 persen poin dibandingkan kondisi September 2019, yaitu dari 110,97 menjadi 104,13. Dan selanjutnya adalah harga beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, telur ayam, daging ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng periode September 2019 sampai dengan Maret 2020 mengalami kenaikan. Nah, tadi disampaikan bahwa ketika kita menentukan penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kita harus menentukan dulu adalah garis kemiskinannya. Di sini pada Maret 2020 garis kemiskinan sebesar Rp410.988 per kapita per bulan, meningkat sebesar 2,82% dibandingkan dengan keadaan September 2020. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan, yaitu 73,43% berbanding dengan 26,57%. Jadi ketika kita membentuk garis kemiskinan itu akan disusun terpilah dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Di sini kita lihat sumbangannya, perubahannya untuk garis kemiskinan makanan pada September 2019 adalah Rp292.718 per kapita per bulan, sedangkan di Maret 2020 menjadi Rp300.806 per kapita per bulan. Sedangkan non makanan, garis kemiskinan non makanan pada September 2019 adalah Rp107.014 per kapita per bulan, meningkat di Maret 2020 Rp109.182 per kapita per bulan. Sedangkan sumbangannya itu relatif tidak bergeser, meningkat sedikit. Kalau di September 2019 sumbangan makanan itu 73,23%, di Maret 2020 menjadi 73,43%. 5 komoditi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan Maret, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Untuk komoditi makanan, jenis komoditinya sama, yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras,
dan kopi bubuk serta dan instan. Di sini yang terbesar seperti sebelum-sebelumnya adalah yang memberikan share terbesar adalah beras sekitar 23,64% di perkotaan, sedangkan di pedesaan beras memberikan share 29,01% untuk garis kemiskinan di pedesaan. Kemudian selanjutnya adalah rokok kretek filter. Ini masih ada karena walaupun dia tidak ada nilai kalorinya, tetapi ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat atau penduduk miskin, sehingga ini tetap dimasukkan ke dalam penghitungan garis kemiskinan. Kemudian untuk komoditi bukan makanan, di sini komoditinya hampir sama antara perkotaan dan pedesaan yang memberikan sharing terbesarnya, cuma urutannya yang sedikit berbeda. Untuk di perkotaan tiga terbesar itu sama, yaitu perumahan, bensin, dan listrik. Baik di perkotaan dan pedesaan itu memberikan sharing yang terbesar terhadap garis kemiskinan. Sedangkan untuk yang keempat di perkotaan itu adalah pendidikan, kemudian diikuti oleh perlengkapan mandi. Sedangkan di pedesaan yang keempat adalah perlengkapan mandi diikuti pendidikan. Nah, di sini perumahan memberikan share 9,31% terhadap garis kemiskinan di perkotaan. Sedangkan untuk di pedesaan, perumahan memberikan share 9,9%. Nah, di sini kemudian bensin itu 3,44% untuk garis kemiskinan perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 2,88%. Lanjut. Ketika kita berbicara kemiskinan, tidak hanya kita berbicara tentang jumlah penduduk miskin atau berapa persen tingkat kemiskinan, tetapi kita harus menggali lagi lebih dalam, yaitu tentang indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Di sini bahwa indeks kedalaman kemiskinan adalah mengindeksasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin, gitu ya, rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi ketika nilainya semakin kecil, ketika nilai indeks kedalaman kemiskinan semakin kecil, maka dia akan semakin mendekati rata-rata penduduk miskin itu pengeluarannya rata-rata mendekati garis kemiskinan, sehingga itu akan lebih mudah untuk dientaskan keluar dari garis kemiskinan. Nah, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan adalah sebaran atau ketimpangan di antara penduduk miskin, gitu ya. Jadi ketimpangan di antara orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kita lihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Maret 2020 mengalami sedikit peningkatan, dibandingkan sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau di kedalaman itu indeks kedalaman meningkat dari 1,056 menjadi 1,127 atau meningkat sebesar 0,072. Sedangkan di pedesaan, kalau kita pilih desa dan kota, di pedesaan itu di perkotaan meningkat sekitar 0,033 dari 0,984 menjadi 1,017. Sedangkan di pedesaan peningkatannya cukup besar, yaitu 0,2 dari 1,289 menjadi 1,489, sehingga lebih dalam sekarang kemiskinan di pedesaan itu lebih menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahannya atau kita istilahkan dengan P2 di sini mengalami penurunan minus 0,012 atau di sini dari 0,237 menjadi 0,225. Artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu semakin mengumpul, tidak tersebar, tidak terlalu menyebar, tapi ada pengumpulan tingkat pengeluarannya. Di perkotaan mengalami penurunan 0,030
tingkat keparahan kemiskinannya dari 0,233 menjadi 0,203. Sedangkan di pedesaan ini malah semakin melebar tingkat keparahannya, atau ketimpangan antara penduduk miskinnya semakin melebar, ditunjukkan dengan peningkatan nilai indeks keparahannya meningkat sebesar 0,048 dari 0,251 pada September 2019 menjadi 0,298 pada Maret 2020. Lanjut. Indikator selanjutnya yang akan disampaikan adalah tentang ketimpangan pendapatan, atau sering disebutkan sebagai Gini rasio dan ketimpangan Bank Dunia. Lanjut. Nah, di sini kita lihat selama kurun Maret 2015 sampai Maret 2020, Gini rasio atau ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat itu mengalami fluktuasi. Yang hijau itu adalah angka total Jawa Barat, sedangkan yang biru adalah kondisi di perkotaan, dan yang merah itu kondisi di pedesaan. Kita melihat bahwa di pedesaan itu Gini rasionya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan di perkotaan, sehingga ini menunjukkan bahwa lebih meratanya pendapatan di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Angka Gini rasio di Maret 2020 secara umum adalah 0,403, meningkat dibandingkan keadaan September 2019 sebesar 0,398. Nah, sedangkan di perkotaan, kita lihat di perkotaan itu juga mengalami peningkatan dari 0,408 meningkat menjadi 0,412. Di pedesaan juga mengalami peningkatan dari 0,18 menjadi 0,325. Di sini kalau kita lihat dia di bawah 4 gitu, dia masuknya ke kategori ketimpangan rendah, sedangkan di perkotaan atau secara umum kita masih masuk ke ketimpangan sedang. Lanjut. Nah, ada ukuran lain selain Gini rasio untuk melihat ketimpangan, yaitu ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kita melihat serapan dari 40% penduduk terbawah, berapa dia menyerap pengeluaran secara total gitu ya. Apabila dia kurang dari 12%, itu menandakan ketimpangan tinggi. Apabila 12 sampai 17% menunjukkan ketimpangan sedang, sedangkan jika dia share-nya 17%, di atas 17% menunjukkan ketimpangan rendah. Nah, ini kita lihat secara umum kita mengalami sesuai dengan tadi di Gini rasio itu mengalami kenaikan dari 0,398 menjadi 0,403. Di sini pun sharing dari persentase penduduk 40% terbawah itu mengalami sedikit penurunan dari 16,81% menjadi 16,57%. Nah, ini sejalan dengan tadi di Gini rasionya mengalami sedikit peningkatan. Apabila kita lihat kota dan desa, di sini terlihat bahwa kota itu masuk ke ketimpangan sama seperti Jawa Barat secara umum, itu berada pada ketimpangan sedang, yaitu mengalami peningkatan dari September 2019 sebesar 16,25% menjadi 16%, mengalami sedikit penurunan dari 16,23% menjadi 16%. Ini menunjukkan semakin agak penimpangannya semakin tinggi gitu, ketika ada peningkatan ketimpangan di sana. Sedangkan di pedesaan itu juga mengalami penurunan dari 20,28% menjadi 20,09%. Jadi kalau di sini menurun persentasenya, itu menunjukkan ketimpangannya semakin meningkat gitu ya. Jadi bukannya ketika dia mengalami penurunan sehingga ketimpangannya juga menurun, tapi ketika persentase 40% terbawah ini sharingnya mengalami penurunan, ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan di sana. Di sini bahwa desa itu
masuk ketimpangan rendah, sedangkan perkotaan dan secara umum Jawa Barat itu masuk ke ketimpangan sedang. Demikian Bapak Ibu sekalian, rilis BPS hari ini yaitu tentang kemiskinan dan ketimpangan. Semoga informasi ini dapat menjadi bahan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.